sini saya akan menjelaskan tentang marka taxiway pavement strength limit. Marka ini digunakan di pintu masuk taxiway dengan perkuatan yang rendah atau low strength pavement, di mana operator aerodrome memutuskan untuk menerbitkan pembatasan beban, misalnya max 5.700 kg. Jika marka taxiway pavement strength limit disediakan, seperti yang ditunjukkan pada gambar, huruf dan angka harus dicat kuning, tinggi harus 2 meter, lebar 0,75 meter dengan lebar garis 0,15 meter dan pada jarak 0,5 meter. Marka tersebut harus mudah dibaca dari pesawat terbang yang berada di perkerasan penuh atau full strength pavement. Marka tepi dari taxiway utama atau apron terkait atau marka side stripe dari runway harus disela di sepanjang lebar jalan masuk taxiway perkuatan rendah atau Marka runway N harus disediakan pada runway yang dilapisi silet, beton, dan aspal. Penandanya adalah garis putih dengan lebar 1,8 meter yang memanjang dari lebar keseluruhan runway. Jika threshold berada pada ujung runway, maka marka runway N dapat berhimpitan pada bagian marka threshold yang berhubungan. Selanjutnya marka pre-threshold. Marka pre-threshold itu berbentuk chevron, digunakan pada stopway dan area safety untuk sistem arresting. Marka ini tidak sesuai untuk penggunaan normal pesawat udara. Marka pre-threshold ini berwarna kuning yang ditempatkan di luar ujung runway, di belakang threshold panah. Fungsinya sebagai penunjuk bahwa daerah tidak boleh dipergunakan pesawat untuk tinggal dan lepas landas. Di sini saya akan menjelaskan tentang marka takedown zone. Marka takedown zone harus disediakan dalam daerah persentuhan dari present approach runway yang diperkeras. Marka runway takedown zone terdiri dari pasangan marka segi 4 berwarna putih yang berukuran 8 sampai 18 meter. Sama di sekitar runway centerline dengan beberapa pasang yang berhubungan dengan jarak pendaratan yang tersedia atau jika diterapkan jarak antar threshold sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut. Jarak pendaratan yang tersedia untuk jarak antar threshold, jika runway kurang dari 900 meter maka pasangan markanya ada satu pasang. Untuk 900 hingga 1200 meter 2 pasang marka, 1200 meter hingga 1500 meter ada 3 pasang marka, 1500 meter hingga 2400 meter 4 pasang marka, 2400 lebih dari 2400 meter ada 6 pasang marka. Untuk lebih jelasnya ini ada contoh tampak atas dari takedown zone yang ada di runway. Untuk marka runway side strip itu harus disediakan di antara threshold permukaan runway yang diperkeras untuk memperjelas antara tepi runway dengan bahu atau daerah sekitarnya, seperti yang ada di gambar ini. Untuk runway slide strip itu berada di pinggir daerah yang telah diperkeras. Marka taxiway centerline. Marka taxiway centerline harus disediakan pada semua permukaan taxiway yang diperkeras dalam bentuk garis kuning yang menyambung dan lebar 0,15 meter. Pada bagian lurus, guide line harus berada di tengah taxiway. Pada taxiway yang membelok, guide line harus berada paralel pada tepi luar jalur perkerasan dan dalam jarak setengah lebar taxiway dari guide line tersebut. Efek dari pelebaran potongan apapun di tepi dalam bagian yang membelok diabaikan. Jika marka taxiway centerline dipotong oleh marka lain seperti marka taxi holding position, maka diberi jarak lebar dengan 0,9 meter harus disediakan di antara marka taxiway centerline dengan marka lain. Dapat kita lihat pada gambar ini, marka taxiway guide line
bertemu dengan marka taxiway centerline. Marka runway holding position. Marka runway holding position harus disediakan pada taxiway yang diperkeras dimanapun ketika akan melakukan area runway. Dapat kita lihat pada gambar tampak atasnya, kita bisa melihat marka runway holding position. Saya akan menjelaskan tentang marka taxiway shoulder. Marka taxiway shoulder harus disediakan pada taxiway shoulder yang diperkeras. Marka taxiway shoulder dicat dengan garis tegak lurus yang ditarik dari taxiway centerline. Marka taxiway shoulder berwarna kuning. Areanya ditandai dengan garis berwarna kuning dengan lebar 1 meter yang berawal bersama dengan marka taxiway edge yang diperkeras atau tepi dari marka taxiway edge timpa dengan cat yang terdapat batas hitam dan memanjang sampai 1,5 meter dari tepi area bahu yang diperkeras yang distabilkan atau panjang 7,5 meter yang dimanapun yang lebih pendek. Untuk lebih lengkapnya marka taxiway shoulder lihat gambar 8.6 sampai 26. Runway turn pads, area yang terletak di samping runway yang digunakan sebagai tempat pesawat untuk melakukan putaran 180 derajat. Bila pada ujung runway tidak ada taxiway, maka harus dibuat turn pads untuk memudahkan pesawat berputar haluan 180 derajat. Turn pads sebaiknya tidak hanya di ujung runway saja. Untuk tipe pesawat tertentu yang tidak membutuhkan seluruh panjang runway, sebaiknya turn pads ada di kedua sisi runway, baik di ujung maupun intermediate runway. Posisi turn pads di sebelah kiri pesawat untuk memudahkan pilot in command berputar haluan. Sudut turn pads dengan runway 30 derajat. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang marka apron. Rancangan desain marka apron harus memastikan bahwa clearance standar yang relevan terpenuhi, sehingga manuver yang aman dan penempatan posisi pesawat udara yang tepat dapat tercapai. Perlu diberikan perhatian untuk menghindari marka yang tumpang tindih. Baiklah, saya akan menjelaskan poin tentang marka taxiway edge. Marka taxiway edge harus disediakan pada taxiway yang diperkeras, di mana tepi dari keseluruhan jalur yang diperkeras tidak terlihat jelas. Marka harus terdiri dari 2 garis berwarna kuning yang berkelanjutan dengan lebar 0,15 meter, spasi 0,15 meter satu sama lain dan ditempatkan di tepi taxiway. Berikut ada contoh gambar dari marka taxiway edge.